Berteduh di hati Tuhan. Allah bekerja di dalamku. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama dan fokus perenungan kita terambil di ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat pada hari ini bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan jemaat Filipi, jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mengutus Timotius untuk melayani, menggembalakan di jemaat Filipi. Kita melihat pelayanan yang dimulai oleh Rasul Paulus dari satu orang bernama Lydia, lalu menyebar ke berbagai banyak orang dan akhirnya muncullah jemaat Tuhan. Satu hal yang menjadi sukacita Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara, Paulus mengingat jemaat di Filipi. Paulus menulis surat untuk jemaat Filipi dengan ucapan syukur dan sukacita karena mengingat kehidupan jemaat di Filipi di dalam iman dan pemberitaan Injil. Saudaraku yang terkasih, Paulus mengatakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan jemaat di Filipi, bahwa pertumbuhan jemaat, pertumbuhan gereja, pertumbuhan iman yang mendalam, dan pertumbuhan pemberitaan Injil yang terjadi di dalam jemaat di Filipi itu bukan karena manusia, bukan karena Paulus yang sudah berjeri lelah di dalam melayani Tuhan. Bukan karena kehebatan Timotius, bukan karena kehebatan jemaat itu sendiri, tetapi ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah mulai di sana. Saudara, mari kita mau belajar melihat seperti apa yang diajarkan Paulus hari ini. Bahwa di dalam setiap pertumbuhan, di dalam setiap kemajuan pemberitaan Injil, di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, dari setiap hasil yang kita lakukan, itu semua adalah karena ada pekerjaan Allah yang bekerja di dalamnya. Dan Allah yang memulai semuanya, bukan manusia, bukan siapapun. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang boleh membanggakan kehebatan diri kita sendiri. Saudaraku, di dalam mengikut Tuhan, yang seharusnya kita kejar adalah bagaimana hidup berbuah, bagaimana hidup menjadi pemberita-pemberita Injil, bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui hidup kita. Orang melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Dan saudaraku, kita bisa melakukan itu semua karena Allah yang sudah memulai pekerjaannya di dalam kehidupan setiap kita. Maka segala pujian kemuliaan harus kita berikan kepada Tuhan. Dan bukan hanya Dia memulai, saudara, tapi Dia akan terus meneruskannya. Meneruskannya sampai kapan? Sampai selesai. Sampai Tuhan sendiri yang mengatakan tugas kita selesai. Maka selama kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini, maka sebenarnya Tuhan masih memberikan saudara dan saya kesempatan untuk hidup berbuah. Kesempatan untuk hidup suci. Kesempatan untuk hidup memuliakan Tuhan sampai selesai. Sampai Tuhan sendiri yang mengatakan selesai, yaitu pada hari kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus ada dua. Yang pertama, Kristus memang datang dari surga, turun kembali ke dunia untuk datang pada hari akhir, pada akhir zaman. Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya, dan juga di sana akan menjadi hakim yang akan mengadili manusia. Namun saudaraku, bisa juga kita yang dipanggil pulang ke sana sebelum Kristus datang kedua kalinya. Kita mungkin sudah lebih dulu dipanggil untuk menghadap Kristus. Saudaraku yang terkasih, maka di sini kesempatan itu tidak banyak. Kita harus menggunakan kesempatan itu. Mari kita mau
Allah bekerja terus-menerus sampai selesai. Kita mau hidup kita menjadi hidup yang tuntas, dituntaskan oleh pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita. Kita mau Allah terus bekerja di dalamnya. Maka fokus kita menjadi orang percaya adalah bukan fokus pada diri sendiri, untuk memperkaya diri, untuk mencari aman diri sendiri, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Tapi bagaimana kita membuka diri kita agar Allah bekerja di dalam diri kita dari mulai awal kita menjadi orang percaya sampai selesai. Tuhan katakan selesai dan kita bertemu dengan Tuhan. Biar saudaraku, kita tidak lagi menyia-nyiakan hidup kita. Kita mau menggunakannya hanya untuk pekerjaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.